Meningkatnya kesejahteraan petani adalah sebuah indikator berkembangnya pembangunan ekonomi. Peningkatan pembangunan ekonomi ini terjadi karena petani mendapatkan surplus yang meningkatkan kemampuan petani untuk membeli produk sektor non-pertanian. Dengan meningkatkan pertanian pada sektor non-pertanian, sektor industri dapat berkembang dan meningkatkan infrastruktur dan kemampuan manajerial SDM. Berikut adalah hasil wawancara seorang petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Tari, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Akan sedikit mewawancarai Ibu mengenai pertanian yang Ibu lakukan selama ini. Nggih, monggo Dek, silahkan. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Dina. Baik, Ibu Dina ini kalau boleh tahu berasal dari mana Bu alamatnya? Saya ini asli Sendang Coyo, dari kebon. Baik, kalau boleh tahu Ibu ini menanam apa ya Bu yang dijadiin komoditasnya? Aku seringin nanam sawi, Dek. Baik, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu jadi petani sawi? Ya sekitar 7 tahun lebih lah, kurang lebihnya. Baik, selama 7 tahun ini kalau boleh tahu Ibu menjual hasil panennya kemana Bu? Neneng kene ki nganggo neneng bakul. Didolnya bakul, ngebakule maro pasar, didol meneh. Baik, kalau boleh tahu dari pembeli tersebut bisa dikatakan tengkulak kan ya Bu? Nah, kalau boleh tahu tengkulak ini membeli sawi dari Ibu harganya berapa ya Bu? Ya tergantung, nek pas murah yo 2.000, nek pas larang yo 4.000, 5.000. Kalau boleh tahu 2.000 itu per apa ya Bu menjualnya? Per kilo. Oke, baik. Kalau boleh tahu lagi, apakah ada perubahan permintaan sawi dari sebelum pandemi hingga setelah pandemi ini, Bu? Ya jelas sekali. Sadurunge pandemi ku biasane larang, nek pas pandemi ora payu sawine. Baik Bu, kalau boleh tahu harganya itu kira-kira berpengaruhnya berapa besar gitu terhadap sawi ini sebelum dan sesudah pandemi? Nek sadurunge kan larang, Dek, kadang 4.000, 5.000. Lagi wis pandemi ya 2.000, kadang malah ora sampai 2.000. Baik Ibu, apakah terdapat komoditas lain yang diminati oleh konsumen sebagai barang pengganti untuk komoditas sawi ini Bu? Ya ono, bayem, selada, kangkung. Baik, yang terakhir nih Bu, kalau boleh tahu selama menjadi petani sawi, apakah Ibu ini banyak mengalami keuntungan atau justru malah sebaliknya Bu? Nek pas pandemi iki rugi akeh temen. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil wawancara seorang pedagang sayur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Indah dari Universitas Brawijaya. Saya ingin mewawancarai Anda, apakah boleh Pak? Boleh wawancara Pak? Boleh. Sebelumnya bapaknya namanya siapa ya? Rifai Asalnya dari mana Pak, kalau boleh tahu? dari Tuban. Oke, kalau boleh tahu ya Pak, Bapak udah berapa lama ini berdagang sayur di sini? Kurang lebih 6 tahun, tapi ikut orang. Oke, kalau boleh tahu ya Pak, ini sayur-sayur yang di sini itu diambil langsung dari pasar atau bagaimana Pak? Dari pasar. Kalau boleh tahu pasar mana Pak? Pasar Yosowilangun. Oke, tapi di sini komoditasnya yang dijual apa aja ya Pak? Komoditas yang dijual, Tidak, maksudnya kayak sayur-sayur apa aja yang dijual gitu? macam-macam Mbak, ada kangkung, sawi, bayam, brokoli, macam-macam, banyak macamnya. Kalau boleh tahu ya Pak, Bapak biasanya ambil sawi itu berapa banyak Pak? Paling lebih 10 ikat. 10 ikat itu dapatnya harga berapa Pak? Dapatnya harga 18 18.000 per bongkok. Kok ikatan besar.
Berarti 10 ikat itu harganya 180.000 ya Pak? Iya. Dijualnya berapa Pak kalau boleh tahu? Mereka Satu ikat itu dibagi jadi 20 per harganya 2.000-an ya Pak. Oke baik, kalau boleh tahu selama pandemi ini kayak keuntungannya berkurang apa enggak, apa tetap gitu Pak selama berjualan? berkurang Mbak, berkurang drastis malah. Kalau boleh tahu ya Pak, sekitar berkurangnya berapa persen? Dikira-kira aja boleh. Sekitaran 40%. Terus untuk yang komoditas sawi itu setiap hari pasti habis gak Mas sawinya? Ya kadang ya habis, kadang ya masih banyak. Gitu, tapi orang-orang permintaan sawinya itu tetap besar apa enggak Mas? Apa? Permintaan sawi Banyak. itu sama kayak semakin banyak tetap atau berkurang selama pandemi ini? Berkurang Mbak. Oke. Baik Mas, sepertinya itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan informasinya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut adalah harga sawi di supermarket. Dari hasil wawancara, petani mendapatkan harga sawi sebesar 2.000 per kilo dari tengkulak pada masa pandemi ini. Sebelum pandemi, harga yang diberikan oleh tengkulak sebesar 4.000 sampai 5.000 per kilo. Penurunan harga ini merugikan petani dan mengurangi kesejahteraan petani. Penjual sayur membandrol harga sebesar 18.000 per satu ikatan besar dengan berat kurang lebih 1 kg. Pada masa pandemi ini, penjual sayur mengklaim bahwa ia mengalami kerugian kurang lebih 40%. Kerugian ini dikarenakan dampak pandemi yang mengurangi permintaan konsumen. Harga sawi di supermarket hampir sama dengan harga penjual sayur sebesar 18.000 per kilogram. Harga ini wajar dengan penanganan standar yang diberikan supermarket pada sayur yang sudah baik dan higienis. Jadi, pandemi ini mengurangi pendapatan penjual yang mengakibatkan daya jual komoditas pada produsen turun. Jika harga jual petani dan penjual dibandingkan, yaitu 18.000 dikurang 2.000, penjual dan tengkulak mendapatkan 16.000 profit dan biaya angkut per kilonya. Selisih yang tinggi ini tidak sebanding dengan jerih payah petani. Kurangnya kekuatan pemasaran dari setiap petani ini dikarenakan dagangannya dijual kepada tengkulak dengan harga yang dikendalikan oleh tengkulak. Selain harga yang ditentukan oleh tengkulak, tingginya selisih harga jual juga disebabkan oleh sifat komoditas yang mudah rusak, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam distribusinya ke pasar. Serta sayur yang ditanam bersifat musiman, sehingga panen raya menimbulkan turunnya harga dengan kelebihan suplai. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi petani dari kebangkrutan dengan memberi harga dasar.